Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya kedatangan tamu saya, mahasiswa saya, dan ditetapkan sebagai anak saya di kampus. Namanya anak mahasiswa PA-nya saya. Betul? Dalam YouTube saya, Safrial TV, setiap tahun kalau ada mahasiswa baru yang PA-nya saya selalu membuat konten supaya saya lebih dekat mengenal kalian. Karena bagi saya itu PA itu merupakan tanggung jawab yang dibebankan oleh prodi, oleh fakultas, oleh universitas kepada saya sebagai dosen untuk membimbing atau menjadi orang tua angkat lah katakan mahasiswa di kampus. Nah, bagaimana mau bisa mahasiswa itu jadi sukses sesuai dengan target, kalau perlu lebih cepat lagi, dengan prestasi kalau perlu lebih menonjol lagi, sehingga orang tua Anda dan Anda sendiri tidak kecewa. Kalau misalnya standarnya tamat normal itu 4 tahun, kalau bisa 3 tahun 6 bulan atau 3 tahun setengah, kenapa tidak? Ya kan? Tapi itu tentu dengan cara kita selalu bimbingan, ya. Karena dalam hidup ini tidak ada orang yang lepas dari masalah. Ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Paham? Nah, salah satu di antaranya tempat Anda bagaimana berdiskusi itu adalah orang tua Anda yang namanya PA. Kebetulan ketika Anda masuk UNRI, masuk Program Studi Bahasa Sastra Indonesia, Anda ditunjuk PA-nya saya. Anda milih kan tidak? Saya juga tidak milih, ya, tidak ada pilihan. Tapi karena tugas gitu. Artinya begini, saya belum kenal dengan Anda, walaupun kita sudah pernah kuliah pertama ya. Nah, sekarang karena masih ramai orang, ada berapa kelas? Satu kelas berapa orang? 40. Daya kalian berapa orang? Daya kelas kalian, kelas kamu berapa orang? 39, kan bisa pernah kenal saya, ya, satu-satu. Masa yang lain saya bisa kenal, misalnya yang PA-nya anak saya tidak bisa saya kenal. Nah, saya sekarang mau tanya, nama kamu siapa? Nama saya, nama lengkapnya Adila Putri Delvani. Suaranya yang nggak kuat sedikit, karena calon guru. Iya. Nama saya, nama lengkapnya itu Adila Putri Delvani. Adila Putri Delvani. Biasanya dipanggil Dila. Dila. Ya. Di kampus Dila juga? Ya. Di rumah juga? Kalau di rumah Adin, Pak. Oh, di rumah Adil? Adin. Apa? Adin. Oh, Adin. Ya, jadi kalau Dila ditanya di rumah tidak tahu orang anak, ya? Adin. Nah, itu harus tahu. Nah, karena begini, saya punya anak. Anak saya kecil di Fisipol, kuliah udah tamat S2 Fisipol. Yang paling kecil. Karena dia paling kecil, saya buat namanya Adinda. Adinda Kori Triansah Mulia. Mantan ketua BEM di Fisipol. Tapi di kampus teman-temannya tidak manggil Adinda, karena kesan Adinda itu kan adik. Teman-temannya kalau kita mau tanya, Kori, nama kata kedua, ya. Nah itu. Jadi kalau teman-temannya datang ke rumah juga ada di tingkat sampai sekarang, Bang Kori katanya. Nah, itu kita perlu tahu, ya. Nah, jadi kalau saya manggil kamu suka, saya panggil apa? Dila aja, Pak. Dila aja, tidak pakai Pak ya. Tidak pakai aja kan, Dila gitu ya. Jadi bukan Dila aja, mana Dila aja kan, tak gitu. Ini coba jangan kaku. Dila berasal dari mana? Asli Pekanbaru, Pak. Lahirnya di sini. Asli Pekanbaru di mana? Di Kutilang, Bapak. Kutilang Sakti, iya, dekat kampus. Iya. Oh, orang tuanya di sana? Iya, tinggal di sana. Kutilang Sakti di kantor lurah ya? Iya, dekat dari dekat lurah itu, dekat belakang teknik. Bukan, Pak, dekat belakang Bank BNI. Oh, dekat belakang Bank BNI. Iya, betul. Kan kalau di Padang tuh namanya sakti, pakai sakti. Iya. Bangau Sakti, Balam Sakti, Garuda Sakti, ya kan, yang besar itu kan Garuda Sakti. Iya. Ada lagi yang di apa tuh,
Raja Wali Sakti, Iya. semuanya pakai sakti ya. Ya saya nggak tahu tuh beli nama apa karena ada historisnya nggak tahu saya. Tapi kalau udah bisa bicara sakti, kalau orang Pekanbaru pikirnya pasti di Panang, Iya. ya kan? Kalau dulu tuh di Pekan ini sudah pengetahuan di yang di luar Kota Pekanbaru tuh biasanya untuk memudahkan. Kalau sebelum ada kode pos, kalau kode pos udah mudah ya, nggak ada kita buat nomor kode pos sudah tahu orang pos. Tapi sebelum itu dikelompokkan. Dulu waktu saya kecil, kalau nama buah-buahan itu daerah saya, pepaya, nanas, itu jalan di situ lah, manggis, pokoknya daerah Sukajadi itu, ya kan, nangka, yang sekarang itu jalan nangka, nama buah-buahan, pokoknya sekitar itu, kira-kira seperti itu. Jadi orang tua tinggal memang di sini, dua-duanya masih hidup. Masih Bapak. Bapak kerja apa? Bapak sekarang buruh Apa? rabutan gitu Bapak. Oh buruh bangunan atau buruh apa? Di pasar Pak. Oh buruh pasar, Ya. artinya serabutan lah di pasar semuanya. Ya, kalau ibu Kalau ibu buka warung kecil-kecilan gitu di di dekat rumah. dekat rumah. Jadi bapak buruh harian, namanya buruh harian ya. Kan bukan gaji bulanan ya. Nah, jadi kalau ada minta tolong angkat misalnya. Di pasar kan banyak tuh kerjaan orang punya warung. Tolong Pak, misalnya orang punya membuat santan, begitu banyak sabut-sabut yang harus dibuang ke tempat sampah pembuangan bapak ya kan. Tapi tidak apa-apa. Ya, asal jangan bapaknya apa? Pencuri Pak. Itu yang malu kan kita. Itu kerja yang halal. Justru mungkin hasil bapak itu lebih bersih daripada hasil kami. Saya sebagai pegawai negeri nih, ya, menurut kita ada pegawai negeri, sedikit kali gaji. Tapi keringat yang kita keluarkan itu belum tahu bisa seimbang dengan upah yang diterima oleh pegawai negeri kepada negara. Tapi kalau buruh, memang keringat dia. Ya, meskipun kecil, kita itu halal dan bisa berkah. Ya, dan jangan malu. Nah, warung juga, ibu, warung kecil, sewa atau rumah sendiri, warung sendiri? Kayak buat Kios kecil dekat rumah, dekat depan masjid. dekat depan masjid. Iya. Rumah sewa, masih sewa. Bukan rumah nenek. Oh, rumah nenek. Oh, berarti sewa warung pribadi lah ya, kayak kios kecil ya. Artinya tahulah saya jualannya. Karena saya pernah buka warung loh. Benar. Bukan apa? Dosen-dosen tahu. Untuk apa saya buka warung? Yang pertama saya katakan, warung itu kalau kita bisa kelola, luar biasa penghasilannya. Maksud saya luar biasa begini. Dosen-dosen kita tahu tuh, saya pernah buka warung. Udah dosen nih. Dan itu tidak banyak mahasiswa yang tahu. Ya, tidak banyak semua mahasiswa yang tahu. 6 bulan saya buka warung, baru ada mahasiswa, seorang guru, yang kebetulan kuliah dengan saya. Dia kasih tahu di Taman Supir Bus Kota, itu dosen kami itu. Padahal saya rahasiakan. Maksud saya bukan malu ya. Saya itu tidak ingin orang itu mengaitkan dengan profesi saya. Tujuan saya buka warung kan tidak tahu orang. Nah, tujuan saya buka warung itu karena anak saya masih kecil-kecil nih. Saya ingin melatih anak saya bagaimana mencari uang. Ya kita kan nggak tahu nih. Kalau sebab umur saya pendek, bagaimana kelanjutan dia? Ya kalau kita ibaratkan tumbuh-tumbuhan, kalau bisa kita itu jadi batang ubi ditaruh di mana saja jatuh tumbuh, ya. Tapi bukan hanya tumbuh yang kita harapkan, bisa hidup aja. Kalau bisa dia tumbuh berbuah dia, bermanfaat bagi orang. Jadi anak saya semuanya, saya ajarkan buat jus, dagang, dan itu saya baru tahu hasilnya lebih besar daripada gaji saya. Hasil warung itu. Kan enggak tahu kan? Saya waktu buka warung itu kredit sepeda motor. Karena orang masih ada kredit sekarang kan? 3 biji langsung berjalan sama. Dari si warung. Yang pertama kali keluar Jupiter. Saya punya kendaraan itu. Sekarang saya suruh orang pakai. Enggak tahulah saya mudah-mudahan bermanfaat Jupiter. Yang kedua Nuvo. Jadi Matic yang pertama sekali keluar itu namanya produk Yamaha Nuvo, agak panjang sedikit. Nanti kalau di jalan raya Anda tahu tuh Nuvo, lebih kencang dia. Nah, sebelum Mio keluar, Yamaha Mio. Berbarengan lah, tapi dulu Nuvo.
yang ketiga ranking. Nah, ketiga-tiga ini per bulan saya bayar dari hasil usaha. Bisa beli cash? Bisa. Tapi saya ingin belajar membuktikan. Oh, dengan warung itu jangan anggap kecil. Saya katakan, saya jual koran, saya jual barang harian di rumah. Saya buka semacam kafe kerjasama dengan orang Aceh. Jadi tapi tempatnya saya siapkan di Pandau. Kalau orang Pandau itu tahu. Di Pandau, pas di persimpangan Jalan Kluwing. Warung saya itu 24 jam, tidak ada tutupnya. Jadi kalau udah sore, saya punya pekarangan. Jadi orang-orang makan sate sore-sore, mau minum jus, mau makan nasi goreng, saya siapkan. Tapi bukan saya yang masak, saya bagi hasil sama orang Aceh. Berarti kerja sama Bapak. Iya, tapi saya punya warung harian. Jadi kalau misalnya yang punya warung itu, yang bekerja warung itu, dia perlu malam-malam warung kan nggak buka. Iya. Dia beli di warung saya. Perlu gula, perlu beras habis, beli di warung saya. Saya berikan harga pasar. Jadi bukan saya ini. Tapi setelah itu karena tempat itu tidak kita punya, berjalan akhirnya yang punya itu tidak mau diperpanjang. Adalah hasutan orang ketiga yang mudah-mudahan tidak ya. Ya mungkin dosa pula saya menuduh. Tapi ketahuannya seperti itu. Ada orang buka warung juga di jauh, tidak laku, di seafood. Dia ingin ambil tempat saya. Berarti Bapak nggak buka lagi sekarang? Jadi saya nggak buka lagi. Saya pindahkan. Anehnya yang punya rumah saya tahu, dia 1 hari pun tidak boleh lewat dari masa kontrak. Yang warung itu. Akhirnya saya buka. Bahkan saya katakan, kalau memang kalian mau buka warung, saya ikhlas. Bayar aja lah bangunan saya ini, ganti saya pindah. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya hujan-hujan saya bongkar semuanya, saya pindahkan ke depan rumah saya yang sekarang bangunan di sini. Dulu ada warung di sini, masih saya lanjutkan, tapi ya namanya usaha baru dipindah, ya kan? Satu, yang kedua saya sibuk di ngajar. Saya coba beberapa lama juga, mau 1 tahun. Jadi saya jual nasi goreng. Anak-anak UIR kalau dosennya tidak datang, pada ramai makan sarapan itu. Belum banyak air dia dingin ini. Ya, belum banyak warung dia dingin ini. Benar saya ajarkan. Saya pernah buka catering untuk mahasiswa. 34 langganan saya. Bahkan ada jadi anggota DPR. Tiap hari Bapak. DPRD. Catering tiap hari loh. Saya belanja di pagi pasar lupa, pagi-pagi saya masak. Setengah 12 udah mulai saya antar supaya mereka pulang kuliah udah masak. Jadi saya belanja, saya masak, saya mengemasi. Bapak sendiri? Enggak, dibantulah oleh ibu juga ya. Tapi ke pasar ya saya sendiri. Jika orang lupa tuh beberapa pedagang tuh tahu. Saya kalau saya bilang kalau ibu kan lama tuh. Tawar-nawar mau setengah hari itu di pasar tawar-nawar, akhirnya balik ke situ juga. Kalau saya tidak. Udah saya target, paling lama ya 1 jam lah ke pasar. Karena kita udah langganan jauh-jauh, misalnya saya perlu bawang, tinggal kasih kode ya. Saya tunjuk misalnya 1 kilo, berarti saya beli 1 kilo. Saya tunjuk 1, dia dah kemas. Tinggal pulang, tinggal bayar. Punya pengalaman saya itu. Dan banyak dosen tahu. Apakah Bapak tidak mampu? Tidak, waktu itu saya masih bangun. Dan alhamdulillah hasil kerja keras saya, bukan nyombong ya. Ya, bukan nyombong, tapi sebagian besar saya lakukan di rumah ini. Hasil itu, ya ada lagi hal lain, hasil usaha saya. Bukan hanya warung ya, saya pernah jadi wartawan dari mulai kuliah. Pernah jadi wartawan 5 tahun. Waktu kuliah saya jadi wartawan. Tanya Pak M. Nur kalau nggak percaya. Banyak. Pak M. Nur satu angkatan dengan saya, tanya Pak Mengatur, saya nggak percaya. Itu satu angkatan sama saya itu, satunya. Kami masuk tahun 81. Udah lahir belum 81? Belum, Pak. Baik, itu pengalaman ya, tukar-tukar pikiran. Artinya jangan malu. Ya. Jangan malu. Jangan gara-gara orang tua kita pas kita ke pasar, jumpa orang tua kita kan banyak nih dalam sinetron enggak mau tegur. Jangan begitu. Justru kita harus bangga.
Ya. Nah, baik. Berapa orang adik-beradik? Berempat. Saya anak pertama. Anak pertama. Wah, tambah. Harus tahu, anak pertama itu harus jadi contoh untuk adik-adiknya. Iya. Ya. Saya di keluarga besar saya itu keponakan saya yang paling tua. Pertama kali harus secara bersama-sama kita menciptakan bagaimana yang tua itu berhasil. Kenapa? Dalam keluarga saya ya, kadang-kali bermanfaat bagi yang lain nonton. Orang tua saya becukai. Becukai, 2 kalau orang dulu mengatakan becukai. Kalau orang bicara becukai, becukai. Dia mencukai banyak duit tuh. Badan tuh sama dengan orang pajak. Dia kan mengambil sesuai dengan undang-undang. Cukai barang-barang yang impor itu kan dicukai, ada pajaknya. Bukan orang pajak langsung, itu wilayahnya orang becukai. Baik lewat udara maupun lewat laut, ya, lewat darat. Jadi bayar pajak. Nah, tugas bapak saya itu menilai berapa dipajak. Misalnya pedagang datang dari Singapura, bea cukai itu nilai. Ini ada daftarnya, ini harus kena pajak sekian. Impor namanya. Tapi bapak saya memang bukan apa-apa ya, tidak semua pula orang, saya tidak membela tidak semua orang pula yang bea cukai itu yang bersih. Sama juga sekarang kan pajak gitu disorot di orang kan. Tidak semua pajak juga yang nakal gitu. Yang nakal ya kaya-kaya dia. Tapi ingat tak berkah. Iya benar, Pak. Tak berkah. Walaupun dia punya mobil mewah, satu saat di dunia ini mungkin kita ada di dunia, dia akhirnya diperlakukan seperti kan hartanya dari mana? Dari mana hartanya? Kalau di dunia ini misalnya ketahuan, tertangkap. Kan ada kasus Mario Dendi yang di Jakarta kan, yang mengazab kawannya. Iya, yang yang bapaknya anggota Banser NU, anggota Banser NU kan. Hitung-hitung mau 1 miliar lebih biaya pengobatannya. Dan bapaknya katakan ya enggak sanggup. Dianggapnya anaknya dewasa kok, biar itu dia. Tapi kan nggak bisa begitu. Selagi dia masih di rumah kita, masih belum keluarga, itu sebagai bapak harus tanggung jawab. Iya kan? Karena bentuknya itu salah satu bentuk karakter tuh ya saham dari bapak dan ibunya. Anda penampilan sekarang seperti ini ya salah satu bentuknya yang paling dekat pendidikannya itu bapak dan ibu. Iya kan? Nah, itu tidak mungkin bapak dan ibu itu punya hajat mau mendidik anak nakal. Nah, jadi kembali ke cerita kita, anak pertama dari 4 bersaudara. Yang paling kecil berapa? Umur berapa sekolahnya? Kelas 4 SD lah, Pak. 4 SD kalau Anda hitung sampai kuliah nanti berapa tahun lagi dia? Berapa ya? 9 ya? 9. Berartinya ibaratnya kalau tangga, kamu, siapa panggil tadi? Dila, Pak. Dila itu udah sampai ke mau masuk pintu lagi. Udah sampai ke tangga. 4 tangga lagi kalau memang tidak ada macet, masuk pintu kelulusan. Selesai pendidikan formal tahap tingkat S1. Ya kan? Ada ini. Kalau tangga itu banyak, SD itu 6 tahun. Tambah SMP 3 tahun. Tambah SMA 3 tahun. Berarti kalau dia barat tangga ada 12 tangga. Dia 4 SD baru. Berarti ada 8 tangga lagi. Nah, pertama kuat tak dia sampai situ? Yang kedua, mampu tak bapak mengolah itu? Ya kan? Anda harus bersyukur. Artinya apa? Jangan sampai nanti Anda selesai, Anda tak mikirkan ya adik. Pikirkan kan? Harus dipikirkan. Nah kalau harus dipikirkan, itu yang saya harus katakan pada Anda itu. Karena Anda tahu kerja orang tua Anda, bagaimana Anda kalau bisa menjadi mahasiswa yang mandiri. Banyak orang sukses karena dia mandiri. Saya becukai kan bapak saya, kami 11 bersaudara. Bapak nomor berapa? Saya nomor 8. Bapak bungsu lagi. Masih ada lagi adik-adik saya di bawah 3 orang, perempuan semuanya. Jadi saya laki-laki paling kecil. Paling besar laki-laki. Paling besar perempuan. Di Jambi. Nomor 2 sekarang udah stroke, ada di sini. Nomor 3 di Jakarta. Nomor 4 harus operasi. Kakak saya.
udah pensiun, sarjana. Nomor 4 sarjana, nomor 5 udah meninggal, sarjana juga doktor. Nomor 6 sarjana juga, nomor 7 abang saya meninggal, sedang kuliah meninggal. Nomor 4 saya sarjana doktor, nomor 5 sarjana, nomor 6 tidak sarjana dan meninggal, tapi anaknya sarjana. Saya sekolahkan sampai S2, sekarang jadi pengacara, jadi tembilahan perempuan. Nomor 7 nomor 7 meninggal. Yang meninggal nomor 7. Bukan nomor 7, nomor 9. Nomor 10, nomor 11 sarjana di Demnaker. Oh, berarti udah tamat Pak yang kecil. Udah. Jadi bapak saya yang dulu cerita orang KB, kalau keluarga berencana, kalau persepsi bapak saya gini, KB itu dia ingin ketika dia pensiun anak-anaknya udah selesai. Karena itu yang pertama tidak mau kuliah, yang kedua gagal kuliah. Ketika gagal kuliah, yang kedua itu kuliah di Padang, gagal. Gagal bukan karena bapak. Yang ketiga itu gagal di Jogja kuliah karena dia ngambil keputusan berhenti. Akhirnya kata bapak, udah mau kuliah tuh di Unri. Kami kuliah itu ada 6 orang tuh di Unri. Semuanya. Jadi ada di ekonomi 3 orang, 1 meninggal. 2 selesai, ada di perikanan. Kemudian adik saya itu ada di MIPA, ada yang di Fisipol, saya satu-satunya di FK. Bapak sendiri yang ambil guru? Iya, ambil guru. Kenapa Bapak ambil? Iya, saya background saya itu PGA. Yang sekarang tidak ada PGA, ada MAN 2 itu di Penegoro. PGA, tamat 81, masuk bahasa Indonesia, sistem SKS pertama. Dulu pakai sarjana muda ya. Dulu kalau orang tahu orang pakai BA itu sarjana muda. Itu program lama. Sistem SKS itu zaman saya mulai. Tapi saya tepat waktu itu tidak ada yang cepat. Yang paling tepat itu 4 tahun. Saya 4 tahun. Tamat 4 tahun langsung diangkat jadi dosen luar biasa oleh rektor. Ngajar teman saya. Oke ya. Sedikit. Jadi begini, udah tahu tadi SD di mana? SD di Pekanbaru juga. Pekanbaru. Di SD berapa? SD 105 Pekanbaru. Di Panam, di Tampan. Di Panam. Oh, di Panam ya. Oh, Tampan, Kecamatan Tampan. SMP di mana? Di SMP 20, Pak. Oh, SMP 20 di Arengka. Iya. SMA? Di SMA 12. SMA 12. Itu gurunya itu adik saya, ada saudara saya, Ibu Wismar. Ibu Wismar. Udah pensiun, Pak. Udah pensiun dia baru kan? Udah baru. Itu ada beberapa alumni kita yang tamat itu. Ada si Karin sekarang lagi S2. Karin diangkat dulu honor di sana baru tamat, lalu tes P3K, lolos di SMA 15. Ada tuh Karin aktif di sana. Ya kata saya udah rata-rata guru udah pensiun. Ya, oh SMA 12. Nah, sekarang memilih prodi bahasa Indonesia itu di mana tahunya? Awalnya kan waktu SD saya Iya. suka baca di perpus gitu, Pak. Iya. Pas udah masuk SMA ketemu aplikasi membaca online gitu. Iya. Mulai baca-baca terus tertarik kan nulis. Iya. Mulailah saya nulis. Pas mau masuk SMA saya join komunitas gitu, komunitas Iya. menulis. Dari situ ketemu sama kakak-kakak asal Bandung. Iya. Nah, dia ambil sarjana sastra gitu. Iya. Tapi karena saya tuh suka ngajar anak-anak juga kan kat rumah. Iya. Jadinya saya ambil lah pendidikan bahasa Indonesia dan sastra. Nggak, jurusan gitu tahunya di mana? Ya dari kakak sarjana itu. Oh, itu. Ya. Oh, ya. Jadi kan begini. Banyak juga orang yang mengenal tuh di dunia media sosial, ya kan? Ya, karena pas prodi sastra Indonesia itu kita pernah membantu sekolah. SMA 12 itu pernah kita publikasikan. Karin yang mempublikasikan. Ada mata kuliah namanya majalah sekolah. Jadi bukan dia dapat tugas di SMA 12. Memang SMA 12 punya media sosial, tapi pas tugasnya dia 1 semester diaktifkannya lagi. Gitu. Kalau sudah tahu begitu, sekarang punya Facebook nggak? Facebook ada Pak? Punya Instagram? Punya juga. Punya. Udah berapa temannya? Udah berapa orang? 700. Banyak. YouTube? Itu baru. Baru. Iya. Punya YouTube ya.
harus punya YouTube. Jadi itu tuh Anda aktivitas Anda hari-hari, Anda mengajar, kebetulan ada HP, Anda videokan. Anda masukkan jadi konten di YouTube Anda. Anda hari-hari misalnya ada punya kehidupan, jangan malu. Anda expose enggak apa-apa. Anda jualan enggak apa-apa. Mudah-mudahan orang banyak simpati, YouTube Anda cepat berkembang, subscribe-nya banyak, yang nonton tuh banyak, yang komen itu banyak, Anda berhasilkan. Itu tadi saya katakan. Sekarang mudah loh kalau mau menjadi mahasiswa mandiri itu. Kalau zaman saya dulu, saya jadi wartawan, harus kerja di Deopos. Bukan Deopos ya, di Genta waktu itu. Belum ada Deopos lagi. Untuk sambil kuliah semester 3 saya wartawan. Bisa Bapak tahu? Iya, karena saya mau belajar. Gitu. Mau belajar sama yang senior-senior. Jadi sambil kuliah sampai sarjana. Tapi setelah saya jadi dosen, saya ada keputusan. Jadi wartawan atau mau jadi dosen. Saya tanya orang tua, tidak siap saya jadi wartawan. Keluarga, istri saya juga tidak siap. Akhirnya saya berhenti. Karena menurutnya total, mau jadi total. Gitu. Nah ini kebetulan nih betul saya katakan. Geluti YouTube. Geluti, sekarang banyak media. Snack video. Bagaimana kita memudahkan media itu dari ketentuannya kan. Nah kita juga, bagaimana kita dapat cuan? Pelajari. Contohnya misalnya, kita mau buat TikTok nih, mau buat snack. Nah, kita dari kita dulu, lalu kita bagi ke linknya. Kita undang nih, seperti saya nih sekarang, saya undang kalian buat. Itu dapat duit. Anda yang jadi buat konten pertama Anda dapat duit, saya dapat duit. Semakin banyak saya undang orang, nah saya semakin banyak dapat duit. Kalau saya tidak salah, 25.000 satu orang yang masuk itu. Satu. Yang kedua tadi sudah ada modal, follower Anda di Instagram 700. Nah, YouTube Anda tuh Anda publikasikan di Instagram. Tinggal kasih tahu, mohon di subscribe. Ya. Selagi subscribe-nya itu masih warna merah atau warna hitam, tekan. Tapi jangan sampai 2 kali. Jadinya keluar unsubscribe jadinya. Nah, kita belajar ya. Saya belajar otodidak loh. Awal Covid. Jadi YouTube saya itu awal Covid. Pas kuliahnya di rumah, apa media yang mau saya pakai? Memang kita dibolehkan pakai Zoom. Iya. Tapi saya memikirkan kok pakai Zoom nggak puas lah mahasiswa. Sedangkan jumpa tatap muka aja mahasiswa nggak mengerti. Akhirnya saya buat YouTube. Saya videokan. Lalu saya tanya mahasiswa, puas nggak? Puas Pak katanya. Pertama kami bisa lihat Bapak. Yang kedua, kami bisa berulang-ulang lagi. Karena itu mungkin diundi dosen yang pertama yang menggunakan secara total itu YouTube saya. Itu saya wajibkan. Semua mahasiswa bahasa Indonesia itu wajib punya YouTube. Tanyakan prodi lain, jurusan lain, fakultas lain, ada enggak yang mahasiswanya wajib punya YouTube? Satu. Yang kedua, dosen kita bahasa Indonesia. Ada enggak yang wajib punya YouTube? Enggak ada. Kenapa? Menurut saya tidak ada kebudayaan itu tidak dimulai dengan pemaksaan. Saya paksakan. Agar apa? Agar nanti hasilnya kalian bisa menikmati sendiri. Bukan hasilnya bukan untuk saya. Tapi ingat, ya di media sosial itu kita tidak bisa sendiri-sendiri bekerja. Harus berkolaborasi. Contohnya ini. Ya, saya buat konten nih. Lalu saya ingin tahu Anda. Sudah dapat informasi saya. Anda dari mana SD-nya, di mana SMA-nya, SMP-nya. Ya kalau itu saya publikasikan, teman-teman Anda di SMP tahu. Ada katakan PA kami, saya sampai PA-nya Pak Sapria. Yang mana orangnya? Kalau Anda share, Anda di YouTube saya ada, lalu Anda share, Anda bagikan ke Instagram Anda, pada tahu, oh ini rupanya PA. Oh saya kenal nih. Oh ini saudara saya katanya. Karena kan 700 saya kan enggak kenal nih. Iya benar. Jangan-jangan di 700 itu ada teman saya. Karena kan banyak orang enggak tahu. Iya. Saya beri contoh. Kemarin kan ada beberapa orang alumni yang datang ke kampus. Karena bahasa Indonesia itu mau akreditasi. Besok Senin datang asesornya. Nah, dari beberapa orang itu, salah satu diantaranya
anaknya kuliah di bahasa Indonesia, Farhan. Yang semester 3. Oh iya, iya, tahu. Ah, yang ngurus-ngurus kalian tempatnya besar itu. Iya, tahu. Itu mamanya bahasa Indonesia. Anak didik Bapak. Bukan anak didik lagi, udah dekat. Udah kayak anak. Jadi dia yang cerita, bukan saya cerita. Dia yang cerita di depan Farhan, ada beberapa mahasiswa. Ini bapak kami ini. Jadi saya kalau nggak ini, dan saya tahu. Begitu dekatnya saya tahu nenek Farhan itu gimana, apa kerjanya. Susahnya parah. Mamanya jual lontong. Di sekolah di Padang. Tapi saya berikan semangatnya, ayo keluar, ayo. Aktif di kampus aktif. Nah, itu yang perlu kita, ya. Nah, kemudian dunia kampus, mungkin Anda tahu melihat saya dari jauh, meskipun itu tidak berapa jauh di rumah Anda, hati-hati. Mencari teman itu hati-hati. Jangan salah. Ya, ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Harus kompetitif kita, selektif dan kompetitif. Selektif itu arti betul-betul kita selektif. Oh, ini tidak bisa kita buat teman. Dia tidak mau kuliah, dia hanya bergaya aja ke kampus. Kompetitif kita, oh teman saya dapat IP-nya sekarang nih 3,5, saya harus di atas itu kompetitif kita. Positif ya, bukan kita membuat curang, tidak. Nah, itu yang saya katakan kepada Anda, dan saya ingin secara periodik kita nanti akan saya bimbing. Jadi nanti angkatan 2023 itu akan kita pilih, saya buatlah namanya ketuanya lurah lah, lurahnya bimbingan saya ya, untuk berlinear. Nanti kita sepakati dalam 1 bulan tuh minggu yang keberapa kita kumpul, kita bincang-bincang, kita mau evaluasi apa yang mau dikerjakan agar kalian bisa berhasil. Titip salam buat orang tua Anda sama ibu Anda, dan Anda boleh ya, ini saya lihat ke YouTube saya, Anda boleh sebarkan kemana saja supaya Anda tahu, dan Anda bisa mengatakan kalau misalnya orang tidak yakin bahwa Anda mahasiswa, nyata aja Anda jumpa PA-nya saya Safrial. Kalau orang kenal Safrial Samsudin, nama saya bapak saya Safrial Samsudin. Pendidikan S1 saya di Prodi Bahasa Sastra Indonesia tahun 85 tamat, 81 masuk ya, 4 tahun. Kemudian pernah jadi wartawan. Kemudian saya jadi dosen luar biasa 6 bulan, lalu keluar SK jadi pegawai negeri. Lalu masih Balang Buana, saya tidak naik ngurus pangkat, hampir mau berhenti saya, karena saya pikir kayak tidak cocok ya jadi dosen. Tapi akhirnya saya dipanggil oleh teman-teman saya kembali membenahi Prodi Bahasa Indonesia 2006. Jadi kembali artinya kembali aktif lagi. Nah, ini yang perlu saya ingatkan lagi. Aktif di kampus harus aktif, tapi harus tahu kita mana yang wajib, mana yang sampingan. Jangan dia sampingan lebih banyak kita. Sementara kuliah wajib nggak masuk, itu salah. Saya aktivis kampus. Nanti kalau ada kegiatan praktikum sastra nanti bulan-bulan September atau Oktober, saya ketua praktikum sastra yang nomor 2. Ya, saya berhenti mengikuti pembinaan mahasiswa praktikum sastra itu sampai ke 10. Jadi saya aktivis kampus. Tidur di kampus tuh udah. Kalau orang sekarang udah, kami tidur di kampus dibangunkan oleh dosen, kuliah enggak mandi. Karena tidur nggak sempat lagi, karena banyak persiapan dekorasi dan semuanya. Tapi apa? Tetap prestasi. Angkatan saya paling banyak jadi dosen. Ya, ada yang di Pontianak, ada yang di Kepri, 2 di Kepri, ada yang di Bengkulu, ada yang di Jambi, ada beberapa orang di Jambi itu. Angkatan saya. Di Undri itu Pak Mangatur. Itu kalau Ibu Hasnah, Ibu Karlina itu didikan saya. Saya pernah mendidik dia. Yang senior di atas saya itu Pak Auzar. Nah, Pak Auzar kan mau tahun depan mau pensiun. Itu senior saya. Gitu. Oke, nanti kita ketemu lagi. Artinya yang terjadwal kita rencanakan, kita sepakati. Kalian ada 9 orang katakan, ya. Dan ada manfaatnya enggak kita ketemu nih?
Ada. Jadi Anda tidak sungkan lagi. Nah, nanti secara periodik karena ada lembaran nanti dapat lembaran konsultansi itu ada harus punya fotokopi. Jadi tidak hanya saya tidak mau hanya formal aja. Nanti kita temu bulan ini apa nasihat saya, Anda tinggal catat itu saya paraf. Betul-betul kita ketemu. Masing-masing beda-beda problem. Jadi kita anggap keluarga besar. Oke, paham? Tapi kalau ada persoalan lain di rumah saya ini ada 2 orang, satu PA-nya saya yang tinggal di rumah di sini. Begitu saya dekat dengan mahasiswa. Itu jadilah ya semangat Anda terseleksi terpilih dari 1.600 peminat yang mau masuk ke Forum Studi Bahasa Sastra Indonesia di FKIP. Kita termasuk peminat nomor 2 terbesar. Salah satu di antaranya Anda dari 119 orang. Jangan disia-siakan. Satu. Yang kedua, begitu orang tua Anda semangat ingin anaknya sukses, meskipun saya tahu kehidupannya, juga yang dikecewakan. Yang ketiga, anak-anak pertama, tonggak sejarahnya, buktikan bahwa meskipun orang tua kita kerja seperti itu, tapi kita buktikan ke tetangga. Kita punya anak menderita. Jadi dosen juga, bukan orang kaya, yang pernah tinggal di kantin, orang numpang gitu. Udah salah saya sebutkan ya, karena di tahun 81 saya banyak punya teman, punya anak gitu. Begitu. Tapi semua persoalan itu tidak pernah kita terlepas. Ada yang bisa kita selesaikan sendiri, ada yang tidak. Nah, kalau tidak itu salah satu diantaranya dengan terbuka ke PA. Pak, saya mau ketemu Pak dengan Bapak, ada mau saya ceritakan. Oke. Begitu. Baik. Nah, sampai ini udah lebih mau berapa menit kita udah 36 menit ya. Nanti hari ini rata-rata sekitar itulah kita bicara. Nanti kembali lagi ke kampus gotong royong hari ini ya. Ya. Oke, makasih. Ya. Selamat ya. Terima kasih Bapak. Matikan dah.